Today, believe it or live with God. We start with prayer and stand forward in faith. Don't be Halo Jemaat MDC Bandar Lampung, di gereja kita memiliki komunitas yang bernama Kesan, kelompok saling memperhatikan. Di sini kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita memiliki 28 kesan. Jadi, jika saudara-saudari ada kerinduan dan belum berkesan, boleh menghubungi Novilia di nomor 0813 7779 0053. Tuhan Yesus memberkati. today. We live it, live with God. We start with prayer and stand forward in faith. Don't be afraid, don't be shaken, for God is with us. Dream big, be strong, be bright, we are infectious. Dream big, be strong, be bright, we are infectious. Na 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 Halo Jemaat MDC Bandar Lampung, di gereja kita memiliki komunitas yang bernama Kesan, kelompok saling memperhatikan. Di sini kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita memiliki 28 kesan. Jadi, jika saudara-saudari ada kerinduan dan belum berkesan, boleh menghubungi Novilia di nomor 0813 7779 0053. Tuhan Yesus memberkati. afraid, don't be shaken, for God is with us. Dream big, be strong, be bright, we are infectious. Dream big, be strong, be bright, we are infectious. Dream big, be strong, be bright, we are infectious. Dream big, be strong, be bright, we are infectious. Na 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 we are infectious. Halo Jemaat MDC Bandar Lampung, di gereja kita memiliki komunitas yang bernama Kesan, kelompok saling memperhatikan. Di sini kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita memiliki 28 kesan. Jadi, jika saudara-saudari ada kerinduan dan belum berkesan, boleh menghubungi Novilia di nomor 0813 7779 0053. Tuhan Yesus memberkati. Yang layak menerima setiap pujian, setiap nafas memuliakan namamu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku memujimu.
Hari Jumat MDC Bandar Lampung, di gereja kita memiliki komunitas yang bernama Kesan, kelompok saling memperhatikan. Di sini kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita memiliki 28 kesan. Jadi, jika saudara-saudari ada kerinduan dan belum berkesan, boleh menghubungi Novilia di nomor 0813 7779 0053. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Waduh, gak ada suaranya nih. Shalom. Siap beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, boleh saya lihat tangan-tangannya siap beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Sekali lagi kami boleh datang ke rumah-Mu dengan ucapan syukur kami. Dan kami melihat Tuhan penyertaan-Mu begitu sempurna atas setiap kami Bapa. Dan kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau datang dengan apa adanya Tuhan. Dengan segala beban yang kami bawa. Dengan segala problem yang kami bawa Tuhan. Kami mau taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan ada pemulihan terjadi. Biarlah hari ini Tuhan, jemaat Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan dan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami siap untuk memuliakan, meninggikan, dan memuji nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap naikkan pujian-Mu, katakan amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Hey. Mari semua yang bersuka cita, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Hey. Puji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari pagi hari ini umat Tuhan yang bersuka cita, kita menari bagi nama Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini
Sebab hidup kami dan hati kami mau terus memuliakan nama-Mu. Sorak haleluya. Katakan lebih lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bukan dia akan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, Semua katakan. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari umat Tuhan yang bersuka cita, mari bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Mari sama-sama katakan. Musik memuji Tuhan. Let's go. Say. Jangan malu-malu untuk bergoyang dan menari bagi nama Tuhan. Come on. Hey. Haleluya. Dan kami tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Namamu selaikan syukur, Muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini semua lebih lagi katakan. takkan berhenti. Hey, say, meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Lebih lagi seorang untuk Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara berikan salam kanan kirimu, katakan kalimat yang membangun. Anda sangat luar biasa pagi hari ini. Sebab kita diberi kuasa dari nama Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi, come on, say. Woo. Katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, Come on jemaat Tuhan, rasakan. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Dengan imanmu katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayak, terpujilah, terpujilah. Kau Come on, Raja, lebih lagi, say. Kau Raja. Hey, hey, hey. Haleluya. Katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dengan iman katakan. Pakai kuasa, hey, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dengan tegas katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi lawanku? katakan. Say. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on. Sungguh besar Kau Tuhan, Amin. Kau perisaiku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayak, Terpujilah. terpujilah. Kau Raja, segala raja. Hey. Mari semua bergoyang bagi nama Tuhan pagi hari ini. Luaskan badanmu Bapak Ibu. Sebab Dia yang memberikan setiap kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Tangan haleluya. Woo.
dengan imanmu katakan yuk. Ku besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai. Sebab nama Yesus perisai kita. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak-sorai, terpujilah. Come on, ibadah dua. Let's go. Raja, sungguh besar Kau, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak terpujilah, terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sebab terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Lebih lagi sorak haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yes Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Sungguh kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Melewati segala keadaan kami, segala musim yang kami lalui. Hanya satu nama yang kami harapkan. Hanya satu pribadi yang kami pegang janjinya. Nama Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Ya satu-satunya pengharapan dalam hidup kami itu Engkau Tuhan. Walau dunia berubah, Namun hanya satu kasih kasih yang tidak berubah dalam hidup kami. tetap sama di Oh, Kau setia. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Walau dunia berubah, Mari kita imani pujian ini dengan sungguh-sungguh. namun Sebab kasih-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. tetap sama di Kau Kau setia dalam rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
melepaskan harapanmu pada Tuhan Yesus. Jangan pernah sekalipun engkau meragukan janjinya. Jangan sekalipun engkau meninggalkan tangannya yang terus bekerja dalam hidupmu. Mungkin sampai hari ini engkau meninggalkan Tuhan. Mungkin sampai saat hari ini engkau tidak melihat kebaikannya. Tapi percayalah, Tuhan Yesus masih ada. Tuhan Yesus masih berperkara. Dan Tuhan Yesus mau berjalan bersamamu. Lihat betapa kebaikannya Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Rasakan kebaikannya. Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau terus menyertai setiap langkah hidup kami anak-anak-Mu. Dan tak sekalipun kami kekurangan Tuhan. Tak sampai kami terjatuh, Engkau mengangkat setiap tangan kami. Dan kami mau selalu pegang janji-Mu. Dan kami mau selalu pegang tangan-Mu Tuhan. Taruh harapan-Mu, taruh harapan dan percayamu pada Yesus. Sebab hanya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Sekalipun dalam keadaan hidupmu, dalam seterpuruk apapun hidupmu saat ini, pegang janjinya, pegang harapannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Sampai detik ini ku amin. Penyertaan-Mu sampai selamanya, sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Sekali lagi katakan, sampai detik ini, sampai syukurmu, naikkan pujianmu. Sebab hanya nama Yesus yang kami harapkan. Selamanya kaulah Tuhan, selamanya kaulah Yesus, nama yang kami harapkan. Pegang setiap tangan kami Bapa, pegang tangan kami, dan kami mau berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Oh Jesus, thank you Lord. Oh hallelujah. Sebab kami percaya Tuhan yang membuat mukjizat dalam hidup kami, yang membelah laut. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa Kau yang pegang hidup kami, yang buka jalan setiap kami, yang buka jalan bagi Kau pembuat mujizat. Mari jemaat MDC Bandar Lampung nyanyikan dengan segenap hatimu. Membelah laut yang
terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Dengan iman katakan, yang membelah, amin, yang terduga badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat musik. Biar jemaat Tuhan nyanyikan. Yang membelah, yang dengan imanmu katakan, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badan. Hanya nama Yesus yang mustahil, yang bisa melakukan segalanya yang gak mungkin bagi kami. Dengan iman kami mau nyatakan, sebab tangan-Mu Tuhan yang memegang hidup kami, buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badan. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat. Untuk hambanya Pak Thomas saya persilahkan. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Lebih lagi sorak haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pada pagi siang hari ini kami boleh berkumpul merindukan akan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu terus mengubah hidup kami, menyempurnakan bahkan menjawab segala harapan-harapan kami yang masih terus yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ya Bapa untuk menjadi berkat. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang boleh datang daripada Tuhan yang mengubah segala hati dan pikiran kami menjadi satu langkah iman, sehingga harapan kami menjadi satu kenyataan, dan sukacita yang daripada-Mu senantiasa akan memenuhi kami. Berbicara melalui hamba-Mu ini, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh berkata, amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau siang hari ini saya boleh kembali berada tengah jemaat MDC Bandar Lampung dengan suasana yang baru. Tadinya di hotel, sekarang di ruko. Wow, luar biasa sekali. Ya, saya melihat tadi ngomong dengan Chris, ini baru 3. Chris bilang ada 9, keren sekali. Kok istrinya kaget sih? Suami yang ngomong, istri yang kaget. Istri kurang beriman. Ya, saya bersyukur untuk melihat pertumbuhan. Saya memang dipanggil Tuhan untuk misi dan perintah jemaat. Kalau ada melihat jemaat usia GKPB yang bertumbuh kembang, wow, bersyukur untuk kasih. Apa kabar I? Oh, puji Tuhan. Iya, saya tersayang. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran, ya.
di mana kita percaya bahwa Tuhan yang sebentar lagi kita akan peringati kenaikannya ke surga, tentunya memberikan harapan baru bagi setiap kita. Betul? Ya, karena dikatakan dia naik ke surga, bukan hanya naik ke surga pulang, tetapi dikatakan dia duduk di sebelahan Allah Bapa dan akan menjadi perantara kita. Betul? Apa yang kita doakan, Tuhan Yesus dikatakan akan turut berdoa dan menopang kita sehingga Bapa dikatakan akan mengabulkan segala doa kita. Karena kita naikkan segala doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan, Tuhan akan jawab. Ya, tentunya kita punya iman dong seperti itu. Ya, nah maka dari itu saya memberikan tema khotbah saya pada pagi ini adalah Life Full of Hope, ya, yaitu hidup yang penuh harapan. Jadi selama kita menjadi orang Kristen, masalah boleh ada. Enggak ada manusia yang tidak punya masalah. Tuhan Yesus dikatakan yang 100% manusia, yang 100% juga adalah Tuhan. Pada waktu di atas muka bumi ini sebagai manusia, enggak kurang-kurang yang namanya hidup penuh dengan masalah. Betul? Bahkan sampai dihujat dan segalanya, bahkan mati di atas kayu salib karena manusia. Nah, ini menjadikan tentunya pembelajaran bagi kita semua. Yang namanya masalah, tantangan dalam kehidupan pasti ada. Tetapi masalahnya bagaimana kita berharap akan masalah kita ini bisa selesai. Bisa terjawab. Firman Tuhan semuanya kita tahu bahwa dikatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul? Ya, selama kita masih punya Tuhan, kita punya jalan yang memberikan harapan dan juga kehidupan bagi setiap kita. Di dalam tema ini ada satu hal yang saya ingin mengajak sama-sama kita semua, yaitu coba kita memikirkan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita yang dikatakan dia akan mengubah penderitaan menjadi proses dikatakan pemurnian iman yang membangun hidup kita, membangun iman kita. Karena dengan kita beriman kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, kita akan mendapatkannya. Tentunya, kalau kita berbicara iman, kita harus hidup dikatakan menambatkan diri kita. Mengikatkan diri kita kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Boleh diklik gambar berikutnya. Ada satu pertumbuhan, evolusi, saudara, ya, dari sebuah pengharapan. Yang saya katakan tadi di awal, dikatakan Yesus mati untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Sehingga dikatakan kutuk, kegagalan, kematian itu sudah menjadi ikatan daripada manusia. Tetapi pada waktu Yesus dikatakan mati di kayu salib, dia menebus segala dosa manusia dan dia bangkit. Membuat satu pernyataan di tengah dunia ini. Di mana dunia tidak mungkin orang berkata ada orang yang bangkit. Karena sebelum Yesus tidak ada orang yang bangkit. Maka dari itu pada waktu muridnya menerima janji Tuhan pada hari ketiga aku akan bangkit. Enggak ada tuh murid-murid yang percaya kan. Yang melihat pertama kali adalah Maria Magdalena. Dia datang ke kubur untuk meremeh Yesus, mayat Yesus. Tetapi dikatakan kubur itu udah kosong. Batu penutup udah terguling. Dia lari kepada murid-muridnya. Ada ketua gengnya kan yang namanya Petrus. Betul? Daripada murid-muridnya. Dia yang paling gak percaya. Kalau dalam cerita itu saya bayangkan Maria mungkin agak kesel bilang, gue lihat tuh kuburnya udah kosong. Petrus bilang, gak mungkin saudara. Mungkin begitu saudara. Karena gak mungkin ada orang yang mati bangkit. Dan itu dijaga. Gak mungkin ada menggulingkan batu itu begitu besar. Mungkin Maria dengan kesalahan bilang, yuk lihat yuk, lu buktiin sendiri deh. Dan Alkitab berkata, Petrus lari kencang, dia dapatin betul-betul kosong. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa.
Yang seperti kita mungkin hari ini kita mendengar di tengah kesulitan masalah persoalan kita. Hei, ada jalan keluar. Yesus yang adalah jalan akan memberikan jalan keluar. Ada harapan baru dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan mendengar segala doa yang kita naikkan di dalam namanya. Dia akan membantu menolong supaya doa-doa kita terjawab. Mungkin kalau kita kurang-kurang iman kita berkata, mana mungkin? Mana mungkin? Ada yang bilang gue masih penuh dosa, gue masih begini, siapa yang mau nolong gue dan segala macam. Betul? Di tengah-tengah masalah persoalan kita. Pertanyaan kan, siapa yang mau nolong gue? Dalam keadaan seperti itu. Itu yang saya alami. Pada waktu sebelum terima Tuhan. Hidup susah. Semua orang gak dianggap. Yang dulunya kenal begini segala macam, kalau bisa menjauh. Saudara, ada orang yang mau dekat dengan orang yang meyucian, orang yang sedang kere. Kalau perlu nggak usah kenal, jauh-jauh, saudara. Tetapi disitulah pada waktu mengenal Tuhan, ada dia yang mau menerima dan berjanji untuk menolong. Ini kan sesuatu saya pikir yang luar biasa. Iya. Inilah dikatakan pertumbuhan daripada kita yang tidak ada harapan. Karena Yesus mati dan bangkit dikatakan dan sekarang duduk sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi antara kita. Inilah satu pemulihan harapan awal dari setiap kita orang yang percaya. Saya ingin katakan pagi ini kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak memahami pemulihan awal daripada harapan kita. Yang mungkin kandas di tengah dunia ini karena tidak ada orang yang peduli. Hei, dengar baik-baik. Ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan dengan segala janjinya. Masalahnya, kita mau percaya enggak? Kita mau percaya enggak? Tetapi itu pun ada degradasi, ada bukan sesuatu yang langsung bim salah bin jadi. Kita punya utang langsung terbayar, kita punya masalah langsung selesai. Enggak juga kali. Ada proses. Coba kita lihat kurva yang ada, saudaraku. Ini ada macam-macam dengan iman pertama kita. Ada persimpangan jalan, apa iya ya Tuhan. Kita mulai iman, kita mungkin mulai lemah. Sampai ada satu titik, kita akan melihat Tuhan. Wow, kok Tuhan jawab ya doa kita. Nah saudaraku, dari sini kita akan mau bertambah maju. Jadi kita akan melihat, enggak langsung jadi juga lagi. Ada persimpangan lagi, ada masalah yang lebih besar lagi, ada tantangan lebih besar. Lu mau terus percaya enggak? Ngalamin masalah hidup yang ditolong Tuhan dengan hari-hari yang kemudian, engkau masih percaya enggak? Ada pertolongan Tuhan. Sehingga imanmu makin bertumbuh. Ini proses, saudara. Proses. Walaupun sebagai hamba Tuhan, gembala. Perintisan dan segala macam. Melihat Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini pun. Proses ini buat hidup saya ini ada. Walaupun mungkin sudah melewati di sini, ini pun proses. Tapi saya ingin katakan baik-baik. Ada anchor, ada jangkar, ada firman yang merupakan janji dalam kehidupan kita. Yang tidak boleh kita lepaskan dalam hidup kita. Amin. Yang berkata mintalah apa saja. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Begitu banyak saudaraku yang menandakan bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Sehingga harapan kita menjadi harapan yang terus dikatakan bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan melihat proses demi proses menjadi satu kenyataan hidup. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa saudaraku. Yang harus kita pahami. Pagi ini saya akan mengambil atau mendasari khotbah saya dengan firman Tuhan yang dituliskan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 9. Saudara tidak perlu bacakan, saya akan bacakan, tapi saudara tolong renungkan betul-betul baik-baik. Ya, apa yang saya bacakan ini. Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Ya, jadi kalau kita baca ayat 3 sampai ayat 5-nya saudara, nanti di rumah saudara baca lagi. Itu berbicara tentang yang saya uraikan tadi di awal. Tentang kebangkitan Yesus. Ya, tentang pengharapan di dalam dia. Maka dikatakan bergembiralah akan hal itu.
akan hidup kita yang punya pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun dikatakan, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi proses yang tadi digambarkan itu adalah Tuhan terus membangun iman kita. Ada persimpangan, apakah tetap kita dalam iman. Ada persimpangan lagi, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Iya. Nah ini saudaraku yang terus membawa kita untuk melihat. Yang jauh dikatakan lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi hasil dikatakan pengujian dalam hidup kita ini. Kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada dikatakan emas. Iya. Yang begitu mulia dikatakan logam itu, tapi yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi pada waktu Yesus dikatakan menjawab doa kita. Saudaraku, firman ini berbicara untuk kita hidup, saudara. Bukan untuk mati nanti. Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan nanti kalau kita sudah mati atau Kristus datang kedua kali, bukan. Jadi hari-hari kehidupan kita di mana Tuhan hadir menjawab segala doa kita. Membuktikan akan segala janjinya dalam hidup kita. Ya, nanti saya akan uraikan lebih lagi. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, yaitu Tuhan. Namun kamu mengasihinya. Ya, dia berbicara iman. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, perbuatan Tuhan dahsyat yang gak pernah kita pikirkan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tidak berbicara keselamatan roh, tidak berbicara keselamatan tubuh, tapi jiwa. Jiwa adalah berarti selama kita hidup, ada jiwa. Ya. Nah, kita lanjut, saudara. Ayat firman Tuhan ini sesungguhnya memutarbalikkan logika yang ada di dunia ini. Coba kita renungkan sejenak. Ya. Apa yang menjadi logika dunia sesungguhnya dari ayat firman Tuhan tadi? Karena banyak masalah dan persoalan, biasanya orang berduka cita, bukan? Mana ada sih penuh masalah, persoalan, ada tekanan segala macam, bergembira. Mungkin orang berkata, orang Kristen emang gila ya? Ya orang Kristen emang gila loh. Masa ada kematian nyanyi? Sorak-sorai, saudara, tepuk tangan, haleluya. Saudara. Kalau orang dunia lihat orang Kristen tuh gelo. Masa kesusahan nyanyi? Iya. Seakan-akan kalau nggak bisa berbuat apa-apa, berdoa kepada Tuhan, percaya Tuhan akan jawab. Saudara, ini pemikiran-pemikiran yang dunia nggak bisa terima. Maka dari itu kondisinya apa? Saudaraku, di tengah tekanan masalah, sehingga dikatakan, orang itu banyak masalah, orang itu banyak tekanan. Betul? Pada waktu, saudaraku, hidup dengan penuh tantangan dan kesulitan. Nah, respon rasionalnya, respon yang biasa dilakukan oleh banyak orang apa? Adalah berduka cita. Jangankan bergembira, saudaraku. Iya. Kalau punya masalah, saudaraku, mukanya tuh ditekuk 17, saudara. Iya kan? Mau bawa apa-apa aja, mau ngapain juga kalau lagi penuh masalah, kan males, apalagi suruh berdoa. Aduh, bawaannya males. Coba kalau masalah. Tanya deh ibu-ibu, bapak-bapak sih nggak begitu kali. Ya. Hidup kos laki-laki. Saudara, dikatakan rasionalnya adalah berduka cita. Di tengah masalah putus asa. Betul? Dan juga menyerah. Udah dah, gua nggak tahu lagi mau ngapain dah. Berapa banyak? Atau ada di antara kita pernah berkata gitu? Gua nggak tahu lah mau ngapain. Penyerahan, tetapi bukan penyerahan yang kepada Tuhan, tapi penyerahan kepada keadaan. Mau gepeng, mau ini, mau itu, terserahlah. Saudara, nggak bisa kali hidup yang seperti itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu dikatakan perubahan paradigma pemikiran yang harus ada dalam kehidupan anak Tuhan. Ya, sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 6 tadi.
bahwa dikatakan pada waktu ada tantangan, masa dan persoalan, Alkitab mengajarkan kita semuanya adalah pencobaan. Iya kan? Orang Medan bilang paling enak, pencobaan. Iya kan? Saudaraku, semua masalah persoalan itu bukan tekanan, bukan penderitaan, tetapi saudaraku kita diajarkan bahwa segala tantangan dalam kehidupan kita itu adalah pencobaan. Pencobaan apa? Tuhan izinkan masalah persoalan itu terjadi, apakah kita tetap masih mengandalkan Tuhan dan ada iman di mana jawaban itu pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Jalan keluar pasti ada. Saudara, ini pencobaan. Dan pencobaan memang bukan datang dari Tuhan, dari dunia. Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, responnya apa? Di tengah pencobaan kita justru akan bertemu Tuhan. Akan bertemu Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan beban berat. Datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, maka bebanku pun akan menjadi ringan. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan gak digemboli, saudaraku, dengan segala beban masalah kita. Karena kita sudah menyerahkan kepada Dia dan kita hanya mau berjalan bersama dengan Dia. Dipasangkan kuk seperti saudaraku lembu. Karena kalau kita menentang Tuhan, sementara Tuhan mau kemari, kita mau kemari, beban Tuhan berat, saudara. Betul? Tapi kalau kita sama-sama bisa berjalan, karena beban Tuhan menjadikan, apalagi kita. Ini yang saya tangkap, saudaraku, secara mudah. Kalau Tuhan mau pasangkan kuk dalam kehidupan kita, yuk berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai solusi, Tuhan mempunyai satu jawaban, Tuhan mempunyai, saudaraku, jalan keluar bagi setiap kita. Untuk kita bisa mengalami yang namanya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, masalah tetap ada masalah. Tetapi ada anugerah Tuhan. Sehingga masalah pun mungkin masih berjalan. Tetapi ada anugerah Tuhan. Kita bisa bersuka cita. Ada kegembiraan. Sampai orang berkata, yang saya katakan tadi. Kok orang Kristen punya masalah, tapi gue lihat kok senyum, santai aja, nggak ada sesuatu yang kayaknya membebani. Saudaraku, itu kenyataannya. Bukan kita nggak mikirin masalah, bukan. Tapi kita menjalani apa yang Tuhan, saudaraku, harus kita jalani. Enggak ngoyo, enggak segala macam. Nah, ini Tuhan mau, makin kita bersabar, makin kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemarin saya baru ikut retreat, dikatakan Tuhan mau, dikatakan kita berjalan 3 mile 1 jam, saudaraku. Kalau saya maunya 160 km per jam, kalau naik mobil. Ya jalan tol, saudara. Tapi Tuhan katakan, slow man, slow. Ikuti Tuhan. Karena banyak hal-hal yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Maka dari itu dikatakan, mengapa kita bisa bergembira? Karena Kristus telah mengalahkan maut dan menyertai kita. Masalah seberat apapun kini hanyalah panggung bagi kemenangan Tuhan. Bukan kemenangan kita. Kemenangan Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang memperoleh kemenangan, tetapi kita lebih daripada pemenang. Ini yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Kok enak banget sih ikut Tuhan? Saudara, emang enak. Maka itu kau belum ngalamin sampai kau bisa bilang enak dalam hidupmu. Ini yang saya alami, saudara. Tentunya ada istri saya di sini yang kami alami. Sejak kami mengenal Tuhan 38 tahun yang lalu. Saya baru bertobat umur 32 tahun, saudara. Iya, kami baru bertobat. Tapi kami nyesel. Kenapa baru umur 32 tahun? Karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Iya. Nah, saudara, saya ingin membagikan dalam waktu yang ada, kita masih ada waktu 2 jam lebih. 3 dimensi pemurnian iman di tengah jalan yang buntu. Saya ingin berbagi. Ya, saya ingin berbagi bagaimana hidup kita sampai nanti kita berpulang ke rahmatullah. Kita berkata, aku bersyukur karena Tuhan ada dalam hidupmu.
Yang pertama saudaraku, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan akan menguji iman kita. Yang kedua adalah ada satu goal dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang dimuliakan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Sehingga pada waktu ada target yang begitu tinggi dan Tuhan mengajarkan kita untuk kita memikirkan bagaimana yang namanya keselamatan jiwa. Bukan tubuh lagi, karena tubuh kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tubuh itu nanti kita akan lihat akan mati, hancur, kembali menjadi debu. Tetapi dikatakan jiwa selama kita hidup. Iya, mencapai tujuan akhir iman melalui intervensi dan pertolongan nyata dari Tuhan di tengah dunia ini. Baik, yang pertama Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, api ujian sebagai bukti penyertaan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada pencobaan tantangan, ya, yang dikatakan dalam kehidupan kita, itu membuat kita makin akan melihat Tuhan. Coba kita baca ayatnya, ayat ke-6 sekali lagi. Bergembiralah akan hal itu. Ya, Yesus yang sudah menebus segala dosa kesalahan kita. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi adakah iman? Pencobaan itu untuk membuktikan bagaimana iman kita. Maksud Tuhan adalah bagaimana dikatakan hidup kita ini dimurnikan, betul-betul kita percaya dan kita mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mengalami segala janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ibu Bapak punya pengalaman yang sama gak dengan saya? Kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu. Kebahagiaan, ketenangan, atau sesuatu saudaraku. Tapi nyatanya itu yang dijawab Tuhan malah sebaliknya. Saya ambil contoh yang paling gampang seperti tadi pagi. Pada waktu saya bertobat, memang saya punya dosa besar terhadap istri saya. Iya. Padahal laki-laki yang sangat setia saya. Iya. Kata istri saya setia, selingkuh tiada akhir. Saudara, iya. Ya ceritanya hidup gak benar. Tapi setelah bertobat, saya ingin menyatakan akan kasih saya terhadap istri saya. Yang kalau bahasa Jepangnya mung sito. Cuma satu-satunya ini. Saya berdoa, Tuhan berikan saya hati atau apa yang saya lakukan untuk saya bisa menyatakan kasih saya kepada istri saya. Jadi dari tadi hidup yang gak benar sebagai suami, istri saya misalnya di sini, saya ini menurunkan diri. Supaya saya hidup benar, saya bisa mengasihi istri saya. Saudara, apa yang terjadi? Apakah istri saya, saudaraku, langsung meresponi juga dengan baik dan saya menemukan, saudaraku, untuk kesempatan bisa mengasihi istri saya? Yang ada enggak, saudara. Iya. Ini pun enggak ada istri saya nih, saya ngomong, saya ceritain. Yang ada istri saya tambah galak, saudara. Benar, sampai saya pernah berpikir, aduh, gue udah bertobat begini, udah hidup benar, ya. Tapi kok lu masih galak jadinya? Jadi nggak ada kepuasan, nggak ada ketenangan. Saya berdoa, saudara. Tuhan supaya saya menunjukkan kasih saya kepada istri saya. Tapi kok istri saya nggak terima, saudara? Apakah Tuhan nggak jawab doa saya? Kan Tuhan bilang mintalah apa saja. Apakah Tuhan gak jawab? Saudaraku, ada satu diagram. Kita lihat satu gambar. Selanjutnya, saudaraku. Ini doa yang tidak kunjung dijawab. Dalam arti kata, ada konflik di dalam kehidupan saya. Yang saya katakan, saya sudah merendahkan diri, saya sudah berusaha untuk mengasihi, berbuat benar dan segala macam. Kok yang namanya hidup suami istri saling mengasihi itu enggak nyata, saudara. Sampai saya bertanya, Tuhan gimana lagi? Gimana lagi? Saudaraku, rupanya pemikiran manusia atau cara manusia dengan cara Tuhan itu beda, saudara. Iya. Cara manusia fokusnya apa?
pasangan yang harus berubah lebih dulu. Betul? Pasti saya berubah, saya ingin istri saya berubah. Istri saya pun, saudaraku, menginginkan perubahan yang lebih. Karena apa? Ada sesuatu mungkin karena kehidupan saya yang lalu, yang menyakitkan hati, yang mengecewakan, yang begitu dalam, tidak terhapuskan dengan apa yang saya sedang lakukan hari ini. Belum menjawab. Dan saya nggak bisa mengukur. Percekcokan sering terjadi. Sampai saya katakan tadi, aduh, aku ini udah berubah. Kok kamu gak berubah sih? Betul? Berapa banyak kita dalam rumah tangga seperti itu? Kita ingin perubahan orang lain. Ingin mengubah orang lain. Sehingga dikatakan metode apa yang kita pakai? Cara manusia. Menuntut dan merasa diri sudah berbuat benar. Saya merasa gue udah benar. Gue udah gak naik klub. Gue udah gak minum. Gue udah gak ngerokok. Gue udah ibadah, bahkan gue udah berkhotbah. Tapi setiap khotbah tentang kasih, pulang pasti ribut. Sampai takut, saudara. Udah khotbah loh. Sampai takut khotbah tentang kasih. Karena habis khotbah kasih pasti berantem. Kok bisa begitu ya? Ini yang saya alami, saudara. Maka dari itu hasil akhirnya kalau kita pakai dengan cara manusia, dikatakan kita akan menemukan jalan buntu yang adalah air mata dan kekesalan. Kalau istri saya ingat, saya pernah nangis di meja makan, tuh, saudara. Galak-galak ini pernah nangis sama istri loh. Iya, saya katakan kamu maunya apa sih? Aku ini udah berubah, tapi kok kamu mau begini segala macam. Yang gak kepikir sama saya, kok bawaannya gua salah terus. Sampai kayak begitu. Bukan istri saya jahat sama saya, dia sangat pengasih, saya tahu. Tetapi ada satu bagian yang dia juga ingin dapatkan. Yang belum terpenuhi. Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan tidak menjawab doa saya? Untuk saya menyatakan kasih kepada istri saya. Karena udah banyak saya menyakiti dia, segala macam. Saudara, Tuhan jawab. Tetapi kita melihat cara Tuhan. Tuhan mau fokus kita bukan untuk menuntut, tetapi dikatakan menyalipkan daging dan ego saya. Sampai saya ini tidak ada artinya lagi. Apa yang terbaik yang saya punya, saya mau berikan kepada istri saya. Bukankah definisi kasih seperti itu? Saya punya definisi kasih. Apa yang terbaik menurut hati dan pikiran saya. Yang terbaik. Bukan hati doang atau pikiran aja. Hati dan pikiran. Saya mau berikan kepada istri saya. Yang terbaik. Jadi kalau masih ada yang terbaik yang masih simpan untuk diri saya masih egois. Dalam arti kata, mati. Seperti Kristus mau berkorban. Tuhan gak mau saya untuk turun, saudaraku, aja segini. Tuhan mau saya templek sampai di tanah, saudara. Aku gak punya apa-apa lagi. Seperti untuk Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mengasihi istriku. Aku juga tidak punya apa-apa lagi. Dan sampai hari ini, saya cuma bertanya, apa yang saya bisa senangin istri saya? Dan semua menjadi baik. Semua menjadi baik. Kami bisa hidup. Masa-masa yang paling bahagia adalah masa-masa hari ini. Berapa tahun belakangan ini. Kurang lebih kami 48 tahun menikah. 8, kurang lebih mungkin. Baru setelah COVID, setelah itu ya. Atau menjelang COVID. Anak-anak semua udah mentas berkeluarga. Dengan pengertian seperti, apalagi setelah saya emeritus, pensiun. Udah. Nggak ada lagi yang saya bisa banggakan dalam kehidupan. Selain hari ini, untuk sepenuhnya untuk istri. Dan rupanya itu yang Tuhan mau. Tanggalkan keegoian. Tanggalkan daging dengan segala keinginannya. Tapi bukan berarti apa aja yang istri saya mau, saya harus turutin. Enggak juga, saudara. Tentunya
saya juga harus menjadi barometer. Istri saya juga harus jadi barometer buat saya. Kita saling cross check. Apakah yang kita inginkan itu dari Tuhan enggak? Karena dari Tuhan pasti saya damai sejahtera, istri saya pun damai sejahtera. Anak-anak pun damai sejahtera. Itu yang paling gampang, yang dari Tuhan. Dan saya ingin katakan, metode yang kami jalani, menerima keadaan dan memberikan yang terbaik tanpa syarat. Kalau tadi saudaraku menuntut dan merasa diri sudah berbuat benar cara manusia, tetapi cara Tuhan adalah menerima keadaan dan memberikan yang terbaik tanpa syarat. Dan hasil akhirnya apa? Kemurnian kasih, perkenanan Tuhan, dan sukacita serta kebahagiaan. Inilah saudara. Sementara kita masih pakai cara kita sendiri. Kita bilang kita mau ikut Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Seberapa jauh kita membenamkan diri kita. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lanjut ya. Karena waktu berjalan terus sih. Bisa berhentiin gak? Yang kedua saudaraku. Tuhan ingin kita menikmati dikatakan kemuliaan hari ini. Jadi bukan mikirkan nanti, wah aku akan berbahagia di surga. Saudaraku enggak lagi, kelewat jauh. Kita menerima Yesus, kita mau hidup benar, kita ada di muka bumi ini. Supaya saudaraku day by day, waktu demi waktu dalam kehidupan kita hari lepas hari saudaraku. Kita menikmati kebahagiaan. Kita menikmati kegembiraan. Walaupun sekali lagi saya katakan hidup ini enggak selalu baik. Sehingga di dalam kesulitan tantangan apapun kita percaya. Sehingga saudaraku kita bisa mengucap syukur, ada kegembiraan dan semua ada waktunya Tuhan akan pulihkan dalam hidup kita. Saya ingin bacakan saudaraku kembali ayat yang ke-7 saudara. Ya, seperti yang kita tadi sudah baca, tapi saya akan bacakan lagi. Maksudnya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, kemurnian iman yang sungguh-sungguh. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Kalau dikatakan di mana Yesus untuk menyatakan kemuliaan dirinya, sekali lagi saya ingin katakan, bukan nanti kalau Yesus datang kedua kali. Atau kalau kita mati. Kemuliaan yang dimaksudkan adalah di mana kita hari lepas hari, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita sakit, kita berdoa. Sehari nggak sembuh, 2 hari belum sembuh, 3 hari masih belum ada tanda perubahan. Tetapi kita berdoa terus. Ada teman-teman yang mendoakan. Pada waktu hari kelima menjadi hari di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Di hari kelima ada kesembuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah hari di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Berapa banyak dalam kehidupan kita berdoa untuk sesuatu, saudaraku, pokok doa. Tetapi kita tidak melangkah dengan iman. Kita seakan hanya menerima nasib dan menunggu. Ada mujizat yang besar brak turun dari surga. Dan saudaraku ada mendadak mujizat. Saudaraku enggak begitu. Tuhan mau dikatakan kita melangkah. Iya, di dalam kehidupan kita. Di mana kemuliaan Tuhan nyata. Jadi Tuhan enggak mau dikatakan kita pasif. Tuhan mau kita mempunyai iman yang aktif. Coba kita lihat yang siklus atau saudaraku tanpa tindakan iman dikatakan adalah mati. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saudaraku, iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Betul? Semua kita dengar firman Tuhan. Tetapi apakah firman Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita? Itu tergantung dengan apa yang kita dengar dan tertanam dalam kehidupan kita. Iman itu bukan cuma angan-angan kita, aduh kalau Tuhan sembuhkan,
Atau kita berdoa, aku udah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti sembuhkan. Kita hanya nunggu, saudaraku, hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, dalam keadaan yang tidak berubah. Bukan itu kali. Karena saudaraku dikatakan harus kita bertindak. Ada yang kedua dikatakan kita harus bertindak. Tanpa tindakan kita tidak akan melihat, saudaraku, kuasa Tuhan yang nyata. Kita tidak melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Di Lipo Cikarang kami ada doa pagi. Yang berjalan hampir 6 tahun sejak COVID, saudaraku. Jam 5 sampai jam 5 lewat 50. Iya. Kalau saudara mau ikut linknya nanti bisa minta ke istri saya atau apa. Kalau memang di sini belum ada atau saudara belum ikut. Saudara tiap hari. Semua yang membangun iman. Satu kali saya dapat tugas ngisi doa pagi. Dan pada waktu berdoa. Itu saya enggak ada pemikiran apa. Tapi Tuhan mengajak. Ibu bapak, yuk kita bangun iman kita. Kita alami Tuhan pagi ini. Tuhan mau sembuhkan yang sakit. Yang tidur, yang terbaring sudah lama. Saya katakan, ayo mulai bangun, bangkit dan mulai berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan tidur melulu. Dalam arti saya dengar ikut doa pagi, baru tiduran. Kalau ditanya kenapa, aduh saraf kejepit, saraf otak kesumbat. Kalau bangun, keleangan, ntar jatuh. Ya saya juga tahu itu semua. Tapi kan ayo bangun dengan iman, mulai melangkah, bertindak. Saudara saya doa ya santai aja gitu deh, saya doa amin udah selesai. Habis selesai saudaraku ada WhatsApp yang masuk. Ada ibu-ibu saudaraku yang bersabda gak ada firmannya ke saya. Pak Thomas gak tahu sih. Kalau saya bangun sedikit aja keleangan. Jangan berdiri, mau bangun aja susah. Waduh, apalagi, saudara, ceritanya banyak sekali. Saya bilang, ya salah lu sendiri. Kenapa gak mau mulai melangkah? Lalu saya jawab, Bu, saya hanya berdoa. Kalau ibu memangnya firman itu masuk ke telinga ibu, berani gak ibu melangkah, saya katakan. Bangun dari tempat tidur. Enggak usah jalan dulu, duduk dulu. Bangun duduk di pinggir ranjang. Setelah itu beriman lagi, berdiri dan mulai berjalan. Wah, mana bisa Pak Thomas gini-gini segala macam. Apa Pak Thomas nggak tahu sih begini-begini segala macam. Haleluya 17 kali saudara. Nurutin kayak begitu saudaraku capek. Orang saya tanya lu mau beriman nggak, mau sembuh nggak? Kalau memang firman Tuhan itu mengenal lu, ayo lakukan, berarti Tuhan mau berperkara dengan kamu. Saudara udah ibu itu, saya nggak jawab saudara. Berapa hari? Ada WhatsApp lagi dari ibu itu. Pak Thomas, sekarang saya sudah belajar duduk di pinggir ranjang. Udah bisa duduk. Haleluya Bu. Iya. Terus ya beriman segala macam, Tuhan pasti membuat ibu jalan. Nggak lagi dia WhatsApp lagi. Pak, sekarang saya udah mulai bisa berjalan katanya. Coba dari tahun kemarin lu begitu. Saudara kadang-kadang kita gak mau bertindak, Tuhan berperkara, kita berdoa, Tuhan jawab, kita gak dengar. Iya, kalau bahasa Mongol mantek gedenge. Saudara, gak mau dengar. Padahal cuma lakukan. Terus istri saya cerita kemarin. Pas si ibu itu kata koordinator doa kita, sekarang udah turun naik tangga katanya. Hah? Saya bilang, keren banget kok dia gak laporan sama gua. Hah? Udah bisa ke mall. Tuh liatin. Tiap pagi tidur. Saya lihat badannya makin berkembang ke kiri ke kanan. Makin susah jalan saudara. Betul kan? Kalau gak ngapa-ngapain udah sakit tulang, udah sakit gini. Tidur melulu. Melangkah lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang udah ke mall. Haleluya. Saudara. Kita gak mau melakukan. Ini yang Tuhan mau. Kita mengalami dikatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Harapan dalam Tuhan. Tidaklah menjadi sia. Ini berbicara sakit. Berbicara hepeng dan segala macam. Saudaraku lakukan. Ya. Berani saudaraku melakukan?
Aduh, nanti nantang. Jangan katanya. Saudaraku, banyak hal yang kami alami. Di tengah-tengah satu kebutuhan, tapi Tuhan katakan berani nggak lo kasih? Kita kasih. Tapi Tuhan jawab. Menjadi satu harinya Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyatakan. Kita lanjut ya. Udah mau waktunya. Yang ketiga. Tuhan, saudaraku, di dalam kegembiraan yang kita cari. Sebetulnya Tuhan ingin keselamatan jiwa sebagai pertolongan yang nyata dari Tuhan. Jiwa. Saudara, iya, kalau kita berbicara roh, roh itu domain. Suatu keberadaan, saudaraku, yang menyangkut kekekalan. Jadi kalau kita mati, roh kita itu yang masuk ke surga atau ke neraka. Tubuh ini kemana? Balik ke tanah lagi. Iya. Dari debu kembali menjadi debu. Jangan ada yang berkata dari debu kembali menjadi abu. Enggak ada tuh ayatnya, ada enggak? Dari debu kembali ke abu. Maka itu orang Kristen boleh dibakar enggak? Loh, firmannya mana? Dari debu kembali ke abu. Alkitabnya ada nggak? Kita menurut Tuhan apa enggak? Dulu saya kalau mati mau dibakar, tapi setelah tahu kebenaran Alkitab, nehi. Apalagi sekarang, saya jadi calo kuburan. Saya, Tuhan izinkan untuk jualan kuburan San Diego karena saya lulusan dari Lipo Group. Saya dulu asisten marketing director, waktu saya mau full time, suruh bantu jualan San Diego. Ya, jadi saya, tapi sekarang udah enggak, saudara. Iya, tapi kalau ada yang mau beli masih boleh. Iklan. Saudara, jadi di mana tuh? Iya, saudara, daging itu dikatakan kembali ke tanah. Tetapi jiwa itu ada pada waktu kita hidup di muka bumi ini. Pada waktu ada pemulihan kebahagiaan semuanya itu di jiwa. Dan pada waktu kita mati, jiwa itu saudaraku habis. Karena jiwa itu bukan lagi kehidupan, kematian. Jadi jiwa itu sudah tidak ada hilang. Iya, yang adalah roh. Bagaimana kita? Surga atau ke neraka. Nah, selama kita hidup, tentu jiwa kita yang ingin merasakan. Bagaimana saudaraku ada kegembiraan, ada sukacita. Sehingga pada waktu dikatakan roh kita hidup, dia akan memulihkan jiwa kita. Karena Roh Kudus dikatakan juga penghibur, penolong. Sehingga apapun kesulitan, kesedihan, dia akan menghibur kita. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus, jiwanya itu dipulihkan. Iya, pasti mukanya semeringah. Kayak gimana muka semeringah? Lihat yang di depan. Saudara itu. Nah, Tuhan katakan, dia akan memulihkan, dikatakan jiwa. Iya. Jadi pengalaman duniawi, mengalami keselamatan, pertolongan jalan keluar dan intervensi dahsyat dari Tuhan selama kita masih bernafas di dunia ini. Dan Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kalau tadi dikatakan bagaimana Tuhan akan membawa kita dalam satu proses puncak. Sehingga kita dimurnikan, hidup kita dikatakan lebih daripada emas murni. Itu kehidupan kita. Karena Tuhan apa? Ingin hati kita, jiwa kita, itu mengalami sukacita. Hidup penuh ucapan syukur. Tidak ada lagi tekanan, masalah boleh ada. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhan yang luar biasa. Itu akan nyata dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi karena waktu nanti kita juga akan ada masih presentasi. Saudara, suatu ilustrasi sebuah jalan buntu yang dialami oleh seorang pendeta dari Uni Soviet yang bernama Sergei Portivich yang ada di penjara waktu itu. Karena dia tetap melayani, menjangkau jiwa dan segala macam, akhirnya orang ini ditangkap. Dimasukkan ke penjara, yang kepala penjaranya ini ateis berat. Orang yang percaya Tuhan. Bahkan dikatakan agama itu hanya mempersulit dikatakan. Apa yang terjadi? Nah, Sergei ini, pendeta ini, tidak hanya dipenjara secara tubuh, tetapi diuji imannya.
Mulai dari hari pertama dia masuk, diperintahkan tidak boleh diberi makan. Karena kepala penjara ingin melihat apakah Tuhan akan menurunkan roti untuk Sergei, pendeta ini. Karena dia beriman, Tuhan akan memelihara hidupnya. Tuhan akan menyediakan apa yang dia minta. Hari pertama, pendeta ini bisa melewati dengan baik. Hari kedua, mulai lapar dong, gak makan. Hari ketiga, saudaraku, udah melayang, gak makan 3 hari. Tapi apa yang terjadi pada hari ketiga? Dia mendengar di jendela ada bunyi krasak-krasak. Dan dia kaget, saudara. Bunyi apa itu? Ada kerinduan, keinginan untuk melihat bunyi apa di balik jendela itu. Dengan susah payah dia mulai berdiri. Di tengah orang-orang yang di penjara itu imannya mulai lemah. Karena melihat udah hari ketiga kok tidak ada tanda-tanda. Sementara pendeta Sergei itu udah mulai lemah. Mana Tuhan? Dampak dari iman yang ada. Saudaraku, pada waktu pendeta dengan susah payah dia melihat jendela penjara itu, dia menemukan ada sebuah roti di situ. Dan dia ambil roti itu dan dia makan. Besok pagi, saudaraku, hari kedua, bunyi lagi seperti itu. Dia sampai ada roti lagi. Sampai beberapa hari, sampai dia simpan sisanya. Roti itu sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Rupanya kepala penjara itu penasaran. Ya, saudara sebetulnya bisa bicara, bisa lihat, boleh diklik ya di Google, saudara bisa cerita ini, saudara bisa dapatkan, menarik sekali. Kepala penjara penasaran, kok orang ini udah berhari-hari, kok masih bisa hidup bertahan? Dan apa yang terjadi? Dan diketemukan roti yang disimpan, dan kepala penjara itu mulai tanya, siapa yang menyelundupkan roti ke penjara si pendeta Sergei ini? Enggak ada yang bisa dibuktikan. Sampai akhirnya dibuat tim untuk memonitor apa yang terjadi di sel pendeta ini. Singkat cerita, saudara, rupanya setiap pagi itu ada seekor kucing yang membawa roti ke jendela daripada pendeta ini. Luar biasa sekali. Dan kepala penjara itu marah sekali, kucing siapa ini? Setelah diteliti, totonya kucing anaknya sendiri. Kucing putrinya, kepala penjara itu. Dan dicek lagi dari mana kucing ini dapat roti. Rupanya istri kepala penjara itu setiap pagi bikin roti. Dan tiap hari kucing itu ambil satu. Karena yang ambil kucing kesayangan putrinya, jadi dibiarin, saudara. Tahu-taunya kucing dipakai Tuhan untuk mempermalukan tuannya sendiri. Saudara bisa lihat, iman tidak dibatasi dengan ruangan yang tertutup sekalipun. Tuhan sanggup bekerja di tengah-tengah dipermalukan, dizolimi. Tetapi orang yang mempermalukan, dipermalukan oleh Tuhan. Kepala penjara mendapatkan istri yang buat roti, yang bawa kucing anaknya. Saudara, kira-kira apa yang terjadi keadaan seperti itu? Di sini kita melihat pada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan ingin memulihkan jiwa kita yang seharusnya binasa, yang penuh dengan kesedihan, kemalangan dan tekanan. Tuhan merubah menjadi sukacita yang luar biasa. Bukankah ini pengharapan yang daripada Tuhan? Amin. Saya akan mengundang Flory untuk menyanyikan satu pujian. Bagaimana Tuhan sesungguhnya memberikan harapan dalam kehidupan kita. Dan setelah ini kita akan berdoa. Saya boleh kesaksian sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum mengenal saya. Saya ibu dari 2 putra dan putri. Satu putra saya usianya sudah 31 tahun dan satu putri saya usia tahun ini 27 tahun. Dan pada bulan Januari 2026 suami saya dipanggil Tuhan. Jadi genap 5 bulan tahun ini
Saya hidup bertiga dengan anak-anak saya. Dan saya barusan mendengar firman yang disampaikan oleh Pak Thomas tentang pengharapan. Saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Amin. Saya percaya saya bisa hidup karena Tuhan yang memberikan hidup bagi setiap kita. Mari satu pujian yang membuat saya kuat. Kalau Bapak Ibu tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanku takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita naikkan pujian ini dari awal. Mari katakan, jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kau ada saja Bapak atau Ibu saudara-saudari yang kau sedang putus asa, yang kau sedang menantikan jawaban Tuhan. Jangan pernah menyerah. Dialah yang setia. Jangan ukurkan dirimu dengan keadaanmu atau masalah. Dia akan menjawab. Nantikan hari di mana Dia akan menyatakan kemuliaan yang akan memerdekakan jiwamu
untuk mengalami kegembiraan pada Tuhan. Kalau ada di sini, saya ingin berdoa. Nanti istri saya akan berdoa. Istri saya pernah mengalami satu beban yang berat. Karena suami. Bahkan setelah suami pun bergumul mungkin terhadap dirinya. Terhadap segala keadaan. Sebelum kami mengalami pemulihan secara ekonomi, hubungan, anak-anak semua. Dan kami boleh melayani dengan penuh sukacita hari ini. Banyak tantangan pergumulan. Biar istri saya berdoa. Kalau saja ada Bapak Ibu, kita ambil waktu yang sisa ini. Engkau bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Terima iman siang hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan mengubah hidupmu. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu dan engkau bangkit dari tempat dudukmu. Engkau tidak perlu maju ke depan, istri akan berdoa untuk saudara. Kalau engkau orangnya, bangkit dari tempat dudukmu. Istri saya akan berdoa. Ada saudara, ada lagi. Saudara jangan malu. Biarlah hari ini menjadi hari di mana imanmu boleh memerdekakan hidupmu. Bapak yang penuh kuasa, Bapak yang kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami semua. Dan Engkau sudah melakukan segalanya buat kami. Tuhan, saat ini kami datang, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mati untuk membiarkan kami menderita. Tapi Engkau mati untuk memberikan kepada kami kemenangan itu Tuhan. Dan kami ingin meraih kemenangan itu. Kami ingin mengalami kemenangan itu. Karena itu kami butuh tangan-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk kami bisa mengalami kemuliaan-Mu. Untuk kami bisa berdiri tegak sebagai saksi-Mu. Untuk kami menceritakan bahwa firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ini kami Tuhan. Ini kami yang membutuhkan Engkau. Ini kami Tuhan yang benar-benar menaruhkan iman kami kepadamu. Menaruhkan seluruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti membawa kami keluar dari segala masalah kami. Engkau pasti yang sudah memberikan kemenangan itu pada kami. Dan Engkau akan membuat kami mampu menyatakan kemenangan itu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami tahu Roh Kudus yang akan memimpin kami. Roh Kudus yang akan memberitahu kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Roh Kudus yang akan memberi kemampuan bagi kami, kekuatan yang baru setiap hari bagi kami. Sehingga kami akan terus melangkah dan kami akan terus berjalan bersama Engkau. Sampai Tuhan kemenangan itu berhasil kami proklamasikan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh akan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang pertolongan, baik yang sudah mengalami pertolongan. Tuhan sertai kami terus. Agar hidup kami ini terus bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Bapa yang tidak pernah melepaskan kami. Bapa yang selalu ada bagi kami. Dan kasih-Mu yang sempurna itu yang sungguh memberi kami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat pengumuman. NDC News 10 Mei 2026. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Tersedia souvenir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah. Pagi hari ini saya izin bertanya di ibadah kedua, adakah dari jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah MDC Bandar Lampung boleh mengangkat tangannya? Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Mari asyarkan main ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. NDC Satelit Tanjung Karang 10 Mei bertempat di gedung Growing Hope di jam 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Raharja. Ibadah padang kenaikan Tuhan Yesus semakin dekat Bapak Ibu Saudara. Ada yang sudah mendaftar? Boleh mengangkat tangannya? Oh belum ada yang daftar. Bagi Bapak yang ingin bertanya atau mengenai acara ini, kita ada booth di bawah. Bapak Ibu boleh tanya-tanya. Hari Kamis, mohon dicatat tanggalnya Bapak Ibu, tanggal 14 Mei di Navara di jam 8 sampai selesai. Tarifnya 100.000 per orang. Sudah biaya masuk, makan siang, dan juga arena bermain. Terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini boleh mau mengundang kerabat saudara, bisa diajak Bapak Ibu. Pendaftarannya via ketua kesan masing-masing. Akan ada door prize dan juga game-game seru di sana nanti. Dan kami Gereja GKPB bisa Bandar Lampung membuka open donasi juga melalui rekening atas nama GKPB Bandar Lampung. Pengumuman sedikit untuk para orang tua yang memiliki anak yang bersekolah minggu di Joykit untuk anak yang usia 5 tahun, di bawah usia 5 tahun atau yang berkebutuhan khusus, mohon didampingi Bapak Ibu karena hari Sabtu remaja mengadakan ibadah di tanggal 16 jam 5 sore di House of MDC yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Kurniawan. Dan di tanggal 17 di tempat ini, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 yang akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Kurniawan. Komunitas usia emas terbuka untuk umum, terkhusus untuk usia 50 tahun ke atas, Oma Opa. Di hari Minggu tanggal 17 Mei, bertempat di House of MDC lantai 1 di bawah ini. Di bawah tempat ini maksudnya, di jam 9.30. Diharapkan untuk Oma Opa yang ingin mengikuti acara ini boleh mengikuti ibadah dulu di ibadah 1, ibadah 3, atau ibadah 4. Yang akan dilayani oleh Bapak Rudi. Dan juga, Joykit, sekolah minggu, setiap hari Minggu di jam 9.30.
Image Teens Retreat, remaja MDC Bandar Lampung mengadakan retreat di tanggal 15 dan 16 Juni bertempat di Villa Sukarum. Kami memohon atau mengundang orang tua yang memiliki anak teens SMP, SMA, boleh didorong anaknya, atau kalau anaknya malu, "Ma, aku mau ikut," orang tuanya mungkin boleh tanya-tanya di bawah ada booth bazar. Itu juga kami juga anak remaja membuka dana, boleh ditanya di bawah. Untuk registrasinya seharga 250.000, bisa men-scan barcode yang ada dan juga meminta persen atas nama Maria. Ya, tersedia QRIS persembahan jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui QRIS, bisa men-scan barcode yang ada di amplop persembahan. Dan berikut cuplikan kegiatan komunitas Happy Heart spesial Hari Kartini. Kegelapan, aku akan melangkah dengan jalan karena Yesus kekuatan. Tiada yang bisa Baik, kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan atas hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk keadaan hidup kami. Dan kami siap memberikan terbaik. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Bila kulihat jalan hidupku, ku tahu Kau Tuhan yang sanggup lewati lembah, hadapi badai. Kau selalu menjagaku. Dengan iman katakan, Takkan ku gentar, takkan ku gentar, takkan ku ragu, karena Kau besertaku. Ku kan bangkit dan bersinar, menyongsong masa depan. Bersama-Mu Yesus Tuhan, sumber kekuatan. Ku kan maju dan bersorak, nyatakan Kau terhebat, karena Kau yang berikanku kemenangan. akan ada spesial performance dari kami. Satu, dua, tiga. Mother's M. Mengasihi tanpa syarat. O. Orang pertama yang mengajarkan cinta kasih. T. Tulus dalam setiap pengorbanan. H. Hangat dalam pelukan dan perhatian. E. Enggan menyerah demi anak-anaknya. R. Rela memberi yang terbaik. S. Selalu ada di setiap keadaan. L. Lambang kasih yang nyata. O. Obat hati di kala lelah. Z. Very precious gift from God. E. Internal love. Hari ini, tanggal 10 Mei, diperingati sebagai Hari International Mother's Day atau Hari Ibu Internasional. Terima kasih untuk semua ibu, mama, mami, buat segala cinta dan kasih yang tulus, bahkan setiap pengorbanan yang telah diberikan untuk kami. Lagi itu, aku sering banget begadang, tapi mau bilang, apa itu begadang? Gak ada begadang-begadangan. Aku bilang, Ustaz pengen beli tembakan, tapi kata mami harus belinya di Shopee, lebih murah. Tapi masih belum dibeliin. Aku bilang mau pergi sama teman aku, tapi kata mami harus belajar untuk ulangan. Aku bilang sama mama kalau mau main pergi sampai malam, tapi mama bilang nggak boleh karena masih sekolah. Aku bilang, Mah, aku jam 7 malam pergi keluar sama teman-teman. Terus mama bilang, gak usah pergi malam-malam, mending di rumah aja istirahat, kan besok kerja.
Kata mama, nggak boleh makan seblak kalau nggak sama mama. Soalnya nanti sambalnya kebanyakan. Setiap kali beli minuman ditaruh di kulkas, kalau mama lihat itu pasti ngomong, apaan ini? Gak usah beli yang aneh-aneh, minum air putih aja. Aku bilang, Mami boleh gak aku beli boneka baru? Mami bilang, gak usah beli boneka lagi, udah banyak di rumah. Aku bilang, Mama boleh gak makan mie instan setiap hari? Mama bilang gak boleh, nanti ususnya dibelek. Aku bilang boleh gak main game, tapi Mama bilang udah piano dulu belum? Mama bilang boleh. Aku bilang boleh beli mainan enggak, tapi Mami bilang di rumah masih ada. Mungkin jawaban yang dari mama dan mami berikan untuk setiap keinginan kami selalu menyebalkan, selalu menjengkelkan. Tapi kami tahu itu adalah hari yang terbaik untuk setiap kami, adalah nasihat yang terbaik untuk kami. Terima kasih mama, terima kasih mami. Sebuah lagu puji persembahan. Di pelukmu ku temukan damai, seperti kasih Bapa yang tak bertepi. Di doamu mengalir setiap hari. Terima kasih untuk cinta kasih mama. Boleh silakan. Happy Mother's Day. Satu, dua, tiga. Thank you, Mami. Haleluya. Sebuah penampilan yang bagus ya dari anak-anak kita sebagai gambaran perwakilan bagaimana anak-anak kita mencintai ibu-ibu yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang luar biasa sekali yang ada di tempat ini. Kami anak-anaknya merasakan bagaimana ibu-ibu dengan setia merawat, memelihara kami, dan bahkan mengasihi kami. Amin. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Anda bukan orang asing di tempat ini. Dan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu setia bersama kami. Kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Nah, Kamis 14 Mei sudah semakin mendekati H-4. Itu ada kegiatan di Navara. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendaftar. Dan bagi yang belum mendaftar, masih ada kesempatan sepertinya untuk bisa bergabung juga yuk bersama kami di acara kegiatan ini. Dan saat ini boleh kita sama-sama yang nanti untuk berdoa juga untuk mempersiapkan kesehatan kita, biarlah perlindungan dari Tuhan Yesus itu menyertai kita, sehingga di acaranya nanti kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam kegiatan di Navara ini ya. Sampai ketemu nanti ya di tanggal 14 hari Kamis ya. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami sungguh bersuka cita ya Bapak, menaikkan puji-pujian buat-Mu ya Bapak. Dan oleh kasih-Mu pula Bapak kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah
oleh hamba-Mu, setelah itu menjadi rema buat kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu memperbaharui pikiran kami, memperbaharui hati kami, memperbaharui roh kami. Dan Tuhan yang bukakan jalan-jalan yang tertutup, bukakan talenta-talenta yang tertutup. Biarlah hanya nama Tuhan pada akhirnya yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Sertai juga perlindungan-Mu Tuhan, kesehatan buat kami ya Bapak, untuk setiap hari ini Bapak, sehingga kami juga boleh menjalankan aktivitas kami juga boleh bergabung di dalam kegiatan-kegiatan di dalam gereja ini Tuhan, dengan kondisi yang sehat. Pulihkan kehidupan kami Tuhan, hubungan kami Tuhan, satu sama lain, dengan anggota keluarga kami ya Bapak, sehingga kami pun juga boleh merasakan sukacita, damai sejahtera ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membagikan firman kepada Bapak Thomas. Biarlah Tuhan yang selalu berkati kesehatannya, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan apapun yang ia perbuat. Biarlah selalu memuliakan nama Tuhan Yesus dan membawa terang di dalam masyarakat di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kita angkat kedua tangan kita, siap menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, katakan amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia, katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berhenti memuji, tinggikan namamu selalu.